Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat. How are you today? Oke, mudah-mudahan kalian baik-baik semua ya. Dan mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita yang terpapar dengan COVID-19. Well, anak-anakku sekalian, jangan lupa kalian selalu menerapkan protokol kesehatan kemanapun kalian pergi ataupun dimanapun kalian berada. Ingat 3M 1D. Apa itu? Yang pertama, M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua mencuci tangan. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini sangat penting buat kesehatan kita semua. Dan D-nya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Well, all my student, hari ini kita bicara tentang materi bahasa Inggris semester 2. Dan Bapak mengingatkan anak-anakku sekalian yang masih nilainya di bawah KKM, mohon tugasnya diselesaikan terlebih dahulu ya. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di materi ini kita ada 8 materi yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan sampai. Nanti kita akan lihat materi-materi yang esensial, yang penting. Ada 8, yang pertama adverb of frequency. Yang kedua present continuous tense. Yang ketiga degree of comparison. Nanti kita bicara tentang text report, yaitu kalian melaporkan suatu kejadian, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat adalah simple past tense. Yang kelima adverb of time. Yang keenam conjunction. Yang ketujuh kita akan belajar tentang announcement, short message, and notice. Dan yang kedelapan biasanya kita di akhir kita akan mengidentifikasi sebuah nyanyian, song identification. Well, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bagaimana pengalaman kalian selama libur? Tentunya kalian harus tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan. Karena itu yang harus kita lakukan. Walaupun kita merasa boring, tapi kita harus tetap fight. Kita harus tetap survive. Kita harus tetap optimis. Karena sejatinya belajar itu tidak mengenal waktu. Untuk itu, Bapak mengajak kepada kalian semua untuk selalu bergairah, untuk selalu punya motivasi, bahkan high motivation. Because our motivation, we can do everything. Kita bisa melakukan segalanya dengan kita punya motivasi. Without the motivation, we can do nothing. Tanpa punya motivasi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, anakku sekalian, hari ini kita mulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya, Bapak menginginkan sebuah agreement atau kesepakatan oleh kalian semua. Karena belajar ini menggunakan PJJ, jadi Bapak berharap semua harus mengikuti kegiatan ini. Nanti Bapak juga akan menggunakan beberapa metodologi, tidak hanya saja menggunakan video, tapi menggunakan sistem wall di e-learning, seperti halnya kalian Facebook, jadi berkomunikasi langsung. Maka saat itu juga kalian harus langsung belajar. Jadi tidak ada yang meninggalkan jam pelajaran tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya tugas-tugas kalian
laksanakan juga. Baik, anak-anakku sekalian, kita coba hari ini kita belajar yang pertama itu tentang adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Atau apa itu adverb? Ada yang tahu? Kalau yang tahu silahkan. Apa itu adverb? Baik, ini adalah adverb. Ada berapa? Coba dilihat. Ada 5. Adverb itu adalah kata keterangan dalam bahasa kitanya. Ada adverb of time, ada adverb of place, ada adverb of degree, ada adverb of frequency, ada adverb of manner. You might blade about our material in jagoanbahasainggris.com. Kalian boleh lihat materi-materi ini di website www.jagoanbahasainggris.com. Kalian lihat di sana ada semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan bicara tentang adverb. Apa tadi adverb sudah jelaskan? Oke, kata keterangan. Ya, adverb itu adalah kata keterangan. Kata keterangan dibagi menjadi 5. Yang pertama, adverb of time, menyatakan waktu. Adverb of place, menyatakan tempat. Adverb of degree, menyatakan degree, perbandingan. Adverb of frequency, menyatakan tentang keseringan, frekuensi. Adverb of manner, menyatakan keterangan keadaan. Baik, anak-anakku sekalian, ini penjelasannya. Apa itu adverb? Nah, adverb atau kata keterangan merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah aktivitas terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu atau kapan aktivitas itu terjadi. Singkatnya, adverb ini merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan verb. Tahu verb? Kata kerja. Atau adjektif, kata sifat, atau adverb lainnya. Contoh seperti kata slowly, carefully, often, never, high, shyly, loudly. Nah, nanti kalau kalian menemukan kata-kata yang di belakangnya ada lie, itu sudah dipastikan bahwa itu adalah adverb. Sekali lagi, apa itu adverb? Good. Kata keterangan. Itulah adverb. Lanjut anak-anak sekalian. Tadi adverb dibagi menjadi 5. Adverb itu ada 5. Kita coba yang pertama, adverb of time. Yaitu keterangan waktu. Contohnya when. Ini hanya sebuah contoh saja. Nanti banyak. Di bawah itu ada adverb of time, yaitu keterangan, kata keterangan yang dipakai untuk menjelaskan kapan suatu aktivitas atau peristiwa terjadi. Dengan kata lain, adverb ini menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Contoh, today, tomorrow, last night. Contoh dalam kalimat, I went to Seoul yesterday. Tomorrow I will have an English exam. And so on. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang kedua, adverb of place, menyatakan tempat. Adverb of place ini keterangan yang menjelaskan di mana tempat itu terjadi. Mohon maaf, di mana kejadian itu terjadi. Menjelaskan di mana kejadian terjadi. Contoh, kata-kata adverb ini adalah in, at, on, beside, about,
there, below, and so on. Contoh dalam kalimat, I'm sitting beside my mother on the bus. I put my book below my desk. Nah, itu yang kedua, yaitu adverb of place. Selanjutnya adalah adverb of frequency, yaitu menjelaskan tentang keterangan seberapa sering atau seberapa sering. Adverb of frequency menjelaskan biasanya yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, contoh adverb of frequency adalah always, usually, normally, often, sometimes, seldom, never. Contoh dalam kalimat, Daniel always pass his exam. He is always happy. We always pray to Allah 5 times. Itu salah satu contoh adverb of frequency. Selanjutnya, adverb of degree. Apa itu adverb of degree? Adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa tingkatan atau ranking suatu kejadian. Contoh di situ adalah quiet, fairly, almost, completely, hardly. Bisa menjelaskan tentang kesulitannya, bisa menjelaskan tentang kemudahannya, bisa juga menjelaskan tentang tingkat kebaikan, tingkat kejelekan, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, She sings very well. Dia menyanyi lagu cukup dengan baik. The film is quite interesting. Filmnya lumayan menarik. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Baik, anak-anakku sekalian, itu adalah 5 adverb atau kata keterangan. Selanjutnya, kalian bisa melihat tayangan ini baik lewat video yang Bapak bagikan menggunakan YouTube atau menggunakan PowerPoint yang Bapak bagikan kepada kalian. Anak-anakku sekalian, selanjutnya silahkan kalian latihan. Buatkan contoh kalimat dengan menggunakan adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, dan adverb of degree. Masing-masing satu kalimat saja. Kalian kerjakan pada hari ini juga supaya Bapak bisa melihat dan bisa mengevaluasi seberapa baik kalian menerima materi dari Bapak. Oke, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya silahkan kalian pelajari, silahkan kalian baca, dan silahkan kalian kerjakan latihan-latihan ini. Demikian penjelasan dari Bapak. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya, bisa lewat voice note atau bisa kalian menggunakan WhatsApp kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.